Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang sumber daya alam dan pengelompokan sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia. Namun, potensi sumber daya alam ini tidak akan bermanfaat bagi manusia jika tidak diolah oleh manusia. Sebagai contoh, minyak bumi. Minyak bumi merupakan benda cair yang dulunya dianggap tidak bermanfaat, tetapi kemudian manusia mempelajari cara menggunakannya, mengambil atau menyedot dari dalam tanah, dan memisahkannya hingga menjadi bermacam-macam bahan bakar. Contoh lainnya adalah enceng gondok. Enceng gondok merupakan tanaman sungai, rawa, danau yang dulunya dianggap tidak bermanfaat. Tetapi kemudian manusia dengan kreativitasnya mengolahnya dari proses pengambilan, pemilihan, pengeringan. Kemudian mereka menganyamnya hingga menjadi sebuah kerajinan tangan yang memiliki nilai yang tinggi. Jadi enceng gondok ini yang semula dianggap sampah oleh penduduk sekitar karena dengan kreativitas manusianya, maka dia bisa menjadi sebuah kerajinan yang bernilai tinggi. Sumber daya alam ini dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan jenisnya, yang ketiga berdasarkan lokasinya, yang keempat berdasarkan pembentukannya, yang kelima berdasarkan nilai ekonomisnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Satu, dapat diperbarui, yang kedua tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya melalui siklus dan reproduksi. Jadi itu secara bersiklus, dia berulang-ulang sehingga sumber daya alam ini tidak akan habis. Contohnya adalah air. Jadi kalian bisa mengenal siklus hidrologi. Dalam air itu ada namanya siklus hidrologi, dari proses penguapan, terus terjadi proses dari penguapan, evaporasi, kemudian dia ada terjadi proses kondensasi, kemudian dia menjadi presipitasi atau hujan. Hujan ini bisa diturunkan di mana aja. Ketika hujan ini diturunkan di darat, maka dia akan balik lagi ke laut. Dan prosesnya seperti itu terus berulang-ulang, dari evaporasi menjadi awan, jenuh, kemudian hujan, terus menyerap ke dalam tanah, terus air itu menguap lagi, seperti itu. Terus ada makhluk hidup. Makhluk hidup ini bisa berupa hewan dan tumbuhan. Jadi mereka selalu bereproduksi. Kalau tumbuhan itu perkembangbiakan ya, dari biji menjadi tanaman, berbuah, kemudian ada bijinya ditanam lagi, seperti itu. Kalau hewan dari bertelur, terus menjadi anak-anak, dewasa, terus kawin, terus menghasilkan telur lagi, dan prosesnya berulang-ulang seperti itu. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang memerlukan waktu sangat lama untuk pemulihannya. Jadi ketika telah habis dimanfaatkan, itu barangnya habis gitu loh. Terus masih ada, tetapi waktu pemulihannya itu lama sekali. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Coba kalian ingat-ingat proses terbentuknya minyak bumi dan batu bara. Itu memerlukan waktu jutaan tahun lamanya buat bumi itu menghasilkan minyak bumi itu. Minyak bumi itu berasal dari fosil. Batu bara dari tanaman atau tumbuhan yang telah membusuk. Nah itu di dalam bumi itu hingga menjadi sebuah batu bara dan minyak bumi itu membutuhkan proses yang lama sekali. Nah sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya. Dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1964
bahan galian diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Yang golongan A merupakan bahan galian strategis yang sangat penting bagi keamanan dan perekonomian negara. Contoh yang sangat penting adalah batu bara, tembaga, nikel, timah, dan mangan. Yang selanjutnya adalah golongan B. Golongan B adalah bahan galian vital dan bersifat untuk memenuhi hajat hidup bermasyarakat. Jadi ini nggak terlalu penting ya. Kayak bahan sekunder. Kalau kalian tahu dalam istilah ekonomi kan ada primer, sekunder, dan tersier. Yang golongan B ini masuknya ke bahan galian sekunder. Contohnya adalah emas, perak, asbes, permata, magnesium, dan seng. Selanjutnya adalah golongan C. Golongan C adalah golongan yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan B. Contohnya adalah batu kapur, batu apung, tanah liat, dan marmer. Kemudian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan atau hewan. Sedangkan sumber daya alam hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan bahan tambang. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang dijumpai di daerah perairan. Contohnya ada ikan, rumput laut, terumbu karang, udang, dan kepiting. Pokoknya sesuatu yang ada di perairan itu masuknya ke sumber daya alam akuatik. Yang kedua, sumber daya alam terestrial, yaitu sumber daya alam yang hanya dijumpai di daerah atau wilayah daratan, seperti hasil hutan, bahan tambang, dan sebagainya. Intinya sumber daya alam ini kita temukan di daratan. Nah, berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam ini dibagi 4, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam materi, yang kedua energi, yang ketiga adalah ruang, dan yang keempat adalah waktu. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang berupa benda mati, yang dapat diambil secara langsung dari alam melalui proses penambangan. Dan ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terus yang kedua adalah sumber daya alam energi. Pokoknya semua sumber daya alam yang menghasilkan energi itu merupakan sumber daya alam energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, air, udara, dan sinar matahari. Kemudian ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya yang berupa ruang, tempat, atau wilayah yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kelangsungan hidup. Sumber daya alam ruang ini seperti contoh tempat tinggal atau di suatu tempat kita bisa menghuninya, itu termasuknya sumber daya alam ruang. Pokoknya sesuatu yang memiliki ruang, memiliki volume ya. Terus kemudian ada sumber daya waktu. Sumber daya waktu ini keberadaannya bergantung pada waktu atau musim. Misalnya ketika musim kemarau, keberadaannya sangat sulit ditemukan, tetapi ketika musim hujan sangat berlimpah. Contohnya adalah air. Jadi ketika musim kemarau, airnya itu sulit banget ditemuin, terus pas waktu musim hujan, air itu berlimpah. Itu maksudnya ke sumber daya alam yang berdasarkan pada waktu. Nah, kalau nggak ada yang ditanyain, selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomisnya. Jadi sumber daya alam ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam ekonomis. Contohnya adalah emas, perak, minyak bumi, dan batu bara. Terus selanjutnya adalah sumber daya alam non-ekonomis. Contohnya adalah sinar matahari, udara, dan air.
Nah, begitulah informasi yang dapat Ibu sampaikan mengenai sumber daya alam dan pengelompokan sumber daya alam.